Yang kebablasan bukan kritik atas demokrasi, tapi perusakan atas demokrasi. Ya, ini adalah bagian dari upaya untuk mengkritisi kondisi Indonesia hari ini, untuk mengkritisi bagaimana demokrasi sedang dipertaruhkan dan sekaligus memanggil kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia agar kembali menggunakan hati nurani, terutama nanti para pejabat-pejabat pada elit politik. Nah, yang menarik dari acara ini adalah pendekatan yang dilakukan itu melalui pendekatan budaya. Jadi dalam perlawanan, dalam upaya untuk mengkritik, kita akan menggunakan berbagai cara kan. Ada yang melalui koridor, misalnya di berbagai universitas, guru besar membuat pernyataan. Nah, itu mereka melalui koridor akademik. Lalu kemudian ada yang demonstrasi di jalanan. Nah, di ranah kebudayaan, seniman, sastrawan, budayawan bersuara dengan caranya. Dengan model acara seperti ini diharapkan akan semakin menggugah kesadaran. Akhirnya akan semakin banyak orang yang tersentuh dan dibangunkan dari mungkin ketidakpedulian atau terninabobokkan oleh kondisi hari ini. Kritik itu bisa dengan berbagai cara, dengan kata-kata yang indah, dengan musik, atau langsung berkata menggunakan analogi hewan, misalnya penggunaan kata hewan. Tapi kemudian ketika seorang pejabat tersinggung atau ada kelompok tertentu yang merasa presiden dihina karena ada sastrawan, ada seniman yang menggunakan kata-kata yang dianggap gak senonoh, nah maka mereka tidak memahami esensi kritik terhadap pejabat publik. Jadi ketika ekspresi budaya dilakukan dengan berbagai cara, itu sebenarnya yang dikritik bukan personalnya kan, tapi posisinya sebagai pejabat publik dan kebijakan-kebijakannya. Jadi apapun ekspresi yang digunakan oleh seniman, sastrawan itu tidak bisa disalahkan, itu bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara. Itu justru memang itu ketika sekarang model komunikasi berganti, ada dunia internet, ada sosial media, meme menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Itu juga bagian ekspresi. Dulu orang pakai lukisan, pakai gambar, pakai hiburan, sekarang pakai meme. Dan itu yang dikritik sekali lagi adalah peran seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat. Kalau kondisi yang sekarang ini, seharusnya pemerintah sudah tidak lagi menimbang-nimbang segala kritik yang disampaikan dari berbagai arah, dari beragam profesi dengan segala pendekatan ini sudah menunjukkan bahwa rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah. Jokowi boleh menjabat presiden secara legal, secara konstitusi, tapi Jokowi bukan lagi presiden di hati rakyat. Nah, jadi kalau ini tidak direspon, ya tidak ada maknanya lagi keberadaan presiden sebagai seorang pemimpin. Dalam waktu dekat, bentuk respon yang nyata kita tunggu adalah bagaimana presiden bisa memisahkan antara kepentingannya untuk mendukung paslon dengan fasilitas negara. Bagaimana agar dia tidak menyalahgunakan. Nah, ini yang sama-sama kita masih belum lihat. Yang kebablasan bukan kritik atas demokrasi, tapi perusakan atas demokrasinya yang kebablasan. Jadi apa yang terjadi di MK kemarin, revisi Undang-Undang KPK, lalu segala hal yang sedang kita hadapi saat ini, pencalonan yang nanti akan mempertaruhkan banyak hal, jika salah satu paslon yang jelas-jelas menyalahi aturan, mengakali aturan, dan juga tersangkut HAM bisa menang, itu nanti pertaruhannya besar. Jadi itu yang kebablasan, bukan kritik kita yang kebablasan. Oke, terakhir buat pemilihan nanti menjadi presiden ke depan di 2024 nanti, apa sih yang diinginkan dari Mbak Oki sebagai Sangat pertama, Presiden Indonesia mendatang harus memiliki komitmen untuk menjaga institusi-institusi demokrasi. Itu paling awal, karena di era Pak Jokowi kita jelas melihat dua institusi demokrasi terpenting, MK dan KPK, dilemahkan dan diobrak-abrik. Itu akan sulit untuk disembuhkan, akan sulit untuk dipulihkan lagi kepercayaan publiknya. Jadi pertama itu yang syarat Presiden mendatang.